Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Menurut agama Islam, seks itu merupakan suatu kebutuhan asasi setiap manusia, sebagaimana kebutuhan biologis yang lainnya, tentunya yang bersifat fitri atau suci. Oleh karenanya, masalah seks ini tidak boleh dihancurkan apalagi dimatikan. Akan tetapi dorongan seksual ini haruslah disalurkan secara suci, manusiawi, serta berdasarkan hukum Islami. Nampaknya seluruh manusia bersepakat bahwa setiap orang yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan itu membutuhkan tuntunan penyaluran birahi yang bersifat normatif, sehingga bisa untuk dijadikan pedoman yang jelas bagi manusia itu sendiri dalam berhubungan seksual. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa ada larangan untuk melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, yaitu di saat-saat sang istri sedang mengalami suatu halangan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sang istri sedang haid atau mens. Yang pastinya menstruasi ya Bray, bukan mencret. Hehe. Firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 diterangkan, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, adapun menurut dari syariat Islam bahwa masa haid itu lebih dari 3 hari dan kurang dari 10 hari. Namun, jika pendarahan kurang dari 3 hari, maka itu bukanlah termasuk haid. Akan tetapi jika pendarahan lebih dari 10 hari, yang 10 hari itu dinamakan haid, sedangkan selebihnya itu ialah darah istihadah. Sehingga jika pada hari itu akan melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, diperbolehkan. Bukan hanya itu saja, di samping selain dari dilarangnya ketika sang istri sedang haid dan nifas, bahkan juga di waktu siang hari pada bulan Ramadan, lalu dikala sedang melaksanakan ihram, maka diperbolehkannya persetubuhan bila selain dari waktu-waktu tadi. Dalam sebuah hadis ada juga yang menjelaskan bahwa persetubuhan di waktu-waktu serta hari-hari yang tertentu dikatakan makruh, tapi tidaklah haram. Nah, sebelum kepada penjelasan apa saja hari atau waktu yang hukumnya makruh, kalian simak dulu ini. Perkataan dalam sebuah hadis mengatakan bahwa lebih baik tepatnya melakukan suatu persetubuhan, yaitu pada hari dan waktu sebagai berikut. 1. Malam Senin. 2. Malam Selasa. 3. Malam Kamis. 4. Kamis tengah hari. 5. Malam Jumat. 6. Malam Sabtu. Dan 7. Kapan saja istri inginkan atau kehendaki. Kembali lagi kepada topik pada hadis tadi yang menjelaskan bahwa berhubungan seksual suami istri pada hari dan waktu tertentu dikatakan hukumnya adalah makruh.
Adapun yang dimaksudkan di antaranya ialah 1. Pada waktu kejadian-kejadian atau bencana alam yang sangat menakutkan, seperti badai, gempa bumi, gerhana, dan lain-lain. 2. Pada malam hari tanggal 15 setiap bulan Qomariyah. 3. Pada 3 hari terakhir setiap bulan Qomariyah. 4. Pada malam 10 Zulhijjah. 5. Pada waktu fajar hingga terbitnya matahari. 6. Pada waktu senja menjelang akan maghrib. 7. Pada saat atau waktu sedang junub. Namun yang perlu diingat sekali lagi bahwa 1. Hal-hal yang disebutkan 7 nomor tadi ialah hukumnya makruh, bukan haram. 2. Hadis-hadis mengenai dasar masalah tersebut telah diterima atas dasar qaidah at-tasamuh. Dalam hal yang tadi telah disebutkan itu, bagi pasangan suami istri yang menginginkan dengan cara demikian. Namun, apabila pasangan kalian sepertinya peka terhadap kemakruhan tersebut misalnya, maka sebaiknya dirembukan atau dibicarakan dengan baik mengenai kesenangan atau ketidakcocokan antara kedua pasangan tentang hal itu. Intinya adalah dibutuhkan saling komunikasi antara hati ke hati dan saling pengertian, agar terciptanya rasa tenang ketika berhubungan seksual menjalin cinta kasih sayang antara suami dan istri dalam berumah tangga. Demikianlah kiranya, Bray, banyak pendapat yang telah dipaparkan tentang hal ini, yaitu hari dan waktu yang tepat untuk berhubungan seks dalam Islam. Semoga kita semuanya dirahmati Allah dan ada dalam lindungannya. Amin. Oke, Bray. Terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya, Bray. Bral.